Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Bu. Bapak keluar dari atas. Saya nggak ada pesan paket. Lucu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat harmoni. Hari ini berbincang santai dengan tim marketing dan tim film. Ngobrol santai, keluh kesah, yang ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ringan. Sebelumnya perkenalkan dulu, siapa sih? Halo sahabat Harmoni, saya Tommy selaku marketing PT Harmoni. Satu lagi. Jadi sahabat Harmoni udah kenal kan sama tim marketing kita yang paling tangguh. Tangguh ya. Tangguh banget. Ya, perkenalkan, mungkin sahabat Harmoni udah kenal ya, udah bosen kali ya, udah selalu ngelihat mukanya juga. Ya, tukang teror yang selalu cerewet ke konsumen, ya Wilda selaku tim teller. Gitu. Oke, jadi ingin tahu ini ngobrol-ngobrol santai mungkin Mr. Tom Hai. Mr. Tom Hai ini selaku marketing yang sering di lapangan. Jadi untuk para sahabat Harmoni pada waktu kunjungan pasti akan ketemu Mr. Tommy. Kalau pada waktu telepon pasti akan ketemu sama Miss Wilda. Gitu kan. Keluh kesahnya sebagai marketing apa sih, Bro? Kalau ngomongin keluh kesah sebagai marketing sih lebih ke pandemi sekarang ini ya. Karena terasa aja dulu kita sebagai marketing yang namanya door to door tuh cuman menghadapi biasalah prasangka-prasangka buruk, apalagi kejahatan-kejahatan itu kan ada. Sekarang yang pakai cara-cara penawaran seolah ngaku marketing, tapi setelah adanya wabah ini bertambah lagi gitu. Ya wajar sih setiap orang tuh membatasi tamu yang datang. Ya, kita juga susah untuk komunikasi langsung. Kalau sisanya masalah di lapangan, keluh kesah di lapangan ya masih bisa dihadapi lah sesuai dengan pekerjaan kita. Ya, alhamdulillah ya. Setelah pelan-pelan ekonomi juga berangsur, jadi tim marketing atau marketing kita juga pelan-pelan udah mulai bisa berjalan. Alhamdulillah. Ketemu face to face. Tapi ya harus tetap Prokes dong, harus tetap pakai masker, jaga jarak gitu, hand sanitizer. Bukan sanitizer, hand sanitizer. Kalau misalnya Bang Tommy nih mau sharing ke sahabat-sahabat Harmoni, pernah nggak Bang Tommy sebagai marketing nih ke lapangan, terus ownernya secara tidak langsung tuh langsung menolak gitu? Jadi kayak memang penolakan secara kasar, kan penolakan ada halus ada kasar, jadi memang betul-betul jangan, silakan, nggak boleh masuk gini segala macam. Apa sih yang Bang Tommy rasain? Coba sharing dong ke teman-teman sahabat Harmoni gitu. Kalau ngerasain penolakan wajar ya, karena sekarang yang namanya marketing atau pemasaran melalui konsep door to door itu memang kurang efisien. Bukti yang paling konkret sekarang kita malah jarang lihat yang penjualan atau pemasaran melalui door to door. Benar kan? Banyak faktor. Yang salah satunya itu tadi, motif kejahatan itu bermacam-macam. Salah satunya ya mereka menggunakan ngaku-ngaku marketing. Kedua, masalah wabah ini tadi. Dan yang ketiga, kebanyakan si orang
nggak mau buang waktu karena dia udah tahu produk apa yang kita pasarkan. Malah dia lebih senang belanja sambil refreshing gitu loh. Refreshing. Gimana tuh ya? Dia bisa lihat langsung kayak dari Instagram. Oh, Dia sosial mau media. dia butuh interior ini. Jadi dia bisa lihat tuh sambil refreshing gitu. Nah, tanpa perlu kita jelaskan lagi. Jadi ya itulah salah satu kondisi yang kita hadapin selama pandemi. Benar. Perusahaan, teman-teman marketing atau kita mungkin pada umumnya perusahaan-perusahaan jasa yang biasanya bisa face to face ya, bisa face to face, bisa interaksi langsung. Dengan adanya pandemi kemarin selama hampir jadi bilang 2 tahun, tahun. memang rata-rata vakum. Ya mungkin salah satu kita lah yang kena dampak yang luar biasa. Tapi alhamdulillah pelan-pelan ekonomi juga akan membaik. Tetap semangat baik teman-teman marketing. Kemudian apalagi kira-kira yang unik itu apa sih yang di lapangan itu gitu loh. Yang unik dari lapangan itu sih banyak. Salah satunya yang ya di saat kita datang menawarkan yang memang bukan kebutuhan mereka. Terkadang ada juga yang kita baru nyampe pagar nih. Assalamualaikum, Bu. Dia cuman dari buka pintu terus bilang. Terus kita bilang, Bu, kita dari ini nih. Terus dia tutup pintu. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat gitu loh, Cak. Itu penolakan yang memang halus. Sangat halus tanpa ada ngomong apapun. Ya, ada pernah juga sesekali kita dianggap tukang paket. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Bapak keluar dari atas. Saya nggak ada pesan paket. Lucu juga. Tapi ya gimana lagi, yang tim marketing ngotot prinsip door to door itu dipakai sampai sekarang karena kita bukan cuman untuk sekedar nawarin produk, kita juga hanya sekedar memperkenalkan bahwasannya kita itu ada di Pekanbaru. Sosialisasi kita juga dari keuntungan door to door tuh masih besar efeknya bagi kita. Kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya Facebook yang bisa mereka kunjungi. Ya itu salah satu keuntungan dari kita, tetap pakai konsep door to door. Walaupun orang bilang udah nggak efisien, tapi kita masih punya perspektif yang beda, perspektif lain untuk terus jalani konsep door to door itu. Kemudian satu hal yang paling menarik, kita itu harmoni adalah teamwork. Begitu dari tim marketing di lapangan, kemudian akan data itu diolah, kemudian akan di follow up. Sebenarnya apa sih kerjanya Bu Hilda? Apa ya? Tukang teror. Jadi konsumen yang datanya udah ada sama marketing itu akan diolah, dikumpulkan per kecamatan lah ya pastinya. Jadi bakal di mapping, ada yang untuk proses pembangunan sudah sampai tahap apa. Misalnya nih di hari pertama follow up-nya dia masih pembangunan tahap atap. Dan 2 minggu kemudian sudah selesai pembangunannya. Jadi itu bakal dijaga, bakal digawangin lah terus gitu loh Pak Moko. Jadi sekali lagi mengingatkan atau permintaan maaf yang luar biasa, sekedar mengingatkan bahwa harmoni itu ada, harmoni itu pekerjaannya salah satu di bidang interior dan konsultan. Itulah kira-kira. Sebetulnya selain telepon atau kendala atau keluh kesah selama ini itu apa sih? Banyak sekali. Kita ya yang namanya rambut itu mungkin sama hitam. Tapi memang karakter manusia itu banyak macamnya. Kemarin itu Disemir ya. Kalau yang pakai jilbab gimana? Nggak kelihatan. Jadi gue udah memang nilai semua karakter orang sih. Memang
Harmoni itu menurut Wilda ya tempatnya belajar. Memang kita semua di sini belajar ya, belajar gimana ya ini seperti apa ya gitu kan. Sama dengan ini kita kayak belajar mengerti tentang karakter orang lain gitu. Ada yang memang ketika kita bertemu dia up sekali, dia support, terus dia oke untuk kira-kira ini konsumennya kayaknya mau nih pakai interior kita gitu. Tapi ketika kita udah melalui prosesnya, setelah pengukuran di desain, setelah desain RAB sudah selesai, sudah final, dan ketika bertemu kembali itu tidak ada respon sama sekali. Jadi jangan mau lah kayaknya kita di PHP-in sama konsumen gitu deh jatuhnya ya. Mungkin yang perlu diketahui untuk sahabat memilih ibu-ibu terutama karena konsumtifnya itu di interior itu ibu. Jadi sebetulnya memang pelayanan kita itu adalah kita kasih yang betul-betul maksimal. Kita maksimal dari desain sampai produksi, bahkan pokoknya dari dulu sampai hilir itu emang betul-betul kita maksimal. Tapi ya mohon maaf banget kadang-kadang yang terjadi itu yang sering terjadi adalah desain udah kita kasih, kemudian orang lain juga yang ngerjakan. Ada juga tipe lagi ada desain yang udah kita kasih, tiba-tiba komunikasinya putus. Mulai dari kita follow up, bahkan sampai ngukur desain dan follow up lagi, itulah proses yang luar biasa sehingga ya sebetulnya bukan mau ujuk-ujuk, istilah bahasa Jawanya begitu, ujuk-ujuk tiba-tiba desain jadi juga enggak. Jadi prosesnya mulai dari desain sampai ke produksi, ya mudah-mudahan insya Allah akan kita kasihkan hasil yang maksimal. Nah, ada salah satu contoh lagi mungkin yang ditemuin Mr. Tommy ya. Penawaran udah lama tiba-tiba ada juga yang udah dikerjakan dengan konsep kita gitu ya. Banyak Banyak ya. banyak sekali. Sedih aja gitu ya, menyedihkan. Luar biasa. Tapi alhamdulillah itulah adalah hikmah kita terus belajar terus bagaimana cara memahami konsumen kita, bagaimana cara memuliakan konsumen kita, bagaimana caranya men-servis kita. Itulah perjuangan terus belajar lagi sekali lagi untuk belajar terus. Pernah nggak data yang dikasih sama Mr. Tommy ini Zong? Nah, coba cerita. Ini kadang-kadang Ya boleh cerita. Boleh cerita. Gimana ya? coba cerita. Coba Wilda, jujur. Yang itu yang di Purwodadi kayaknya nggak bang? Ada yang di Purwodadi. Saya anak kecil. Data anak kecil. Gini ya Mas Sabar Moni. Jadi Wilda kan dapat data nih, data marketing dari Bro Tommy gitu kan. Dia ngasih data, udah follow up. Jadi informasinya saya bukan bapak sini gitu. Saya bukan bapak ini, malahan dia anak kecil gitu. Jadi ketika saya konsultasi ke Bro Tommy, ternyata iya dia ngasih nomor itu. Dia ini dengan argumen dia sendiri karena dia yang datang di lapangan ya, dia yang tahu persis apa kejadian di lapangan gitu. Coba aja ceritain karena memang dia bilang dia anak kecil waktu Ya, itu. di sini juga mungkin teman-teman marketing pernah juga ngerasain di waktu kita punya kunjungan. Setelah kita ngobrol panjang lebar soal produk atau soal yang lain, kita cerita pendekatan. Dan waktu kita minta kontak person atau nomor telepon si konsumen, kita nggak punya hak untuk bilang itu benar-benar punya dia. Dan suatu saat dihubungin kembali ke pihak kantor, kita nggak mungkin ngedikte dia apa-apa yang harus dia jawab. Karena banyak juga kejadian yang ini rumah gede gedong, ibu tuh welcome, ibu tuh kalau ngomong minat dia juga ada. Begitu ditelepon tetangganya dia bilang ini rumah kontrakan. Ya itu ada. Nah hal-hal yang kayak gitu memang nggak bisa kita kontrol 100%. Itu ada juga yang begitu kita minta nomor teleponnya dia kasih, terus ternyata itu anaknya. Ada juga begitu kita minta nomor teleponnya dia kasih, rupanya itu nomor usaha dia.
begitu kita telepon yang ngaku-ngaku pekerja itu banyak. Tapi itulah tadi salah satu keseruan dari marketing door to door tadi itu sih. Cuman itu bisa dijadikan cerita lucu juga buat kita sendiri. Malah lebih ke menguatkan mental lah, kita siap dengan hal-hal yang begitu. Ya, jangan sampai dengan adanya hal-hal yang begitu penolakan atau pemalsuan data atau dia nggak mau, bisa buat mental kita hancur untuk menjalani karir sebagai marketing ini. Itu harus dijadikan dorongan lah, dijadikan ini salah satu keseruan bumbu-bumbu jadi marketing. Ini salah satu keseruannya. Dan itu nggak bakalan putus, sehebat apapun kita marketing, kita bakalan jumpa, tetap ketemu hal-hal yang seperti itu. Gitu. Luar biasa. Jadi tentu sahabat harmoni atau calon konsumen, mohon maaf banget kalau kadang-kadang pada waktu ketemu ada rumah baru kita kunjungin, itu pasti akan kita kunjungin, kemudian pada waktu dapat nomor teleponnya juga akan kita follow up, kita telepon, mohon maaf banget sebelumnya, tapi itulah sebagian dari pekerjaan kita. Benar. Jadi itulah salah satu sekelumit cerita dapur harmoni di bidang marketing. Jadi apa ya, sahabat harmoni, itu aja sih beberapa pengalaman dari tele ataupun marketing mengenai apa aja sih yang ditemui ketika di lapangan atau via telepon gitu. Jadi bisa harmoni sendiri tahu lah gambarannya seperti apa, dan kayak gitu juga sih yang terjadi selama ini prosesnya. Jadi buat sahabat harmoni yang pengen buat interior rumahnya, bisa banget ya sama kita. Nah, kita konsultasinya gratis gitu. Buat tanya-tanya nggak masalah. Silahkan mau nanya apapun, kita bakalan jawab. Di nomor berapa kita bisa dihubungi? Oh, 0812 9666 3345. Tepatnya di Jalan Sekuntum Raya nomor 2B, Jalan Sekuntum. Di 5 Pekanbaru. Pekanbaru. Nah, itu sahabat harmoni. Depan MTS Muhammadiyah ya. Ya, jadi gampang. Di sebelah kiri Indomaret, sebelah kanan Alfamart. Jadi itu aja di sahabat harmoni bincang-bincang kita sore hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye.